Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Sambarwari. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi kita masih pada Office Application tingkat dasar pada piranti lunak pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Sebelumnya kita telah membahas mengenai outline, yaitu membuat outline dan termasuk memasukkan nomor halaman pada outline. Nah, itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membuat daftar isi otomatis. Ya, tapi mudah-mudahan daftar isi otomatis, kemudian daftar gambar, daftar tabel, itu bisa selesai pada video ini. Sekaligus kita akan memasukkan konten-konten yang pada artikel yang sudah saya sisipkan di video pertama. Kita akan masukkan konten artikelnya kali ini gitu di bagian materi saat ini. Nah, baiklah. Nah, kita kembali ke lembar kerja yang telah kita buat sebelumnya. Sebelumnya kita sudah buat outline ya, seperti ini outline. Sampai dengan daftar pustaka, termasuk nomor halaman juga sudah kita buat ya. Nomor halaman ini, nomor halaman sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan masukkan konten-kontennya apa saja ya dari artikel sebelumnya yang belum dimasukkan. Oke, kita langsung saja. Ringkasan kemarin sudah dimasukkan. Nah, pendahuluan. Nah, ini karena pendahuluan ada latar belakang, ini saya masukkan di bagian latar belakang. Copy. Kita masukkan ke latar belakang. Nah, ini pendahuluan latar belakang. Sini ya, karena sudah bisa berikan jarak sebelumnya. Di enter aja lagi, biar aman ya. Ding. Nah, di atas. Di kanan, pastenya, pakai paste yang ini ya. Merge formatting, karena kita sudah menggunakan justify di sini. Nah, ini tinggal di tab saja. Ya, latar belakang sudah. Kemudian kita tinjauan pustaka metode. Oke, gambar ini kita tambahkan. Kita copy. Atau langsung saja ya. Mulai dari sini. Nah, oke. Di blok saja. Sampai sini. Oke, copy. Kemudian dipaste di bagian metode tinjauan pustaka karena kosong, nanti silakan teman-teman bisa variasi sendiri. Kurang lebih sama, kalau misalkan ada subbab tinggal ditambahkan saja ya seperti ini menggunakan heading 2. Ini ya, heading 2. Nah, di metode ini udah saya buat jarak ya sebelumnya. Nah, oke, saya enter lagi biar aman. Jaraknya 1, 2. Pastanya kan ada gambar, saya gunakan merge formatting. Oke, ini ada gambar. Nah, ini gambarnya saya perbesar saja. Nah, seperti ini. Nah, biar bagus. Nah, ini fontnya juga masih kecil, saya perbesar fontnya. Ada di ini ya, naikin aja. Pengembangan. Udahlah, seperti ini biar enggak. Kalau mau dipercantik silahkan diedit sendiri saja. Berikutnya kita akan masukkan caption. Ini jangan lupa dibuat rata tengah. Oke, rata tengah. Nah, ini udah rata tengah belum ya? Oh, belum. Kalau pengen rata tengah, diklik saja kursornya di sini, bukan gambarnya, tapi kursornya di belakangnya gambar, kemudian diklik rata tengah. Klik, nah, udah rata tengah dia. Nah, kita akan tambahkan caption gambar 1, kan seperti ini ya, tahapan penelitian. Ini kita copy saja. Copy. Kemudian gambarnya diklik, terus diklik kanan, insert caption. Nah, ini kita buat dari awal. Ini. Nah, pilihan gambar sudah ada ya, gambar 1. Kalau belum ada, sudah saya jelaskan video sebelumnya, pakai new label. Ini gambar 1, titik. Nah, kemudian saya paste tadi. Tahapan penelitian. Oke. Nah, jadi sekarang yang ini bisa dihapus. Nah, ini sekarang formatnya tinggal disamakan saja. Di blok, italic, ini jadikan Times New Roman, ukurannya 12. Nah, warnanya jadi hitam. Nomor 1 sudah. Ini paragrafnya saya masukkan, di tab saja. Jangan lupa Ctrl S.
Nah, berikutnya gambar itu udah. Nah, ini hasil temuan bahasa ini juga sama, ada gambar juga. Saya blok. Oh, tabel juga sudah ada. Oke, nggak apa sampai dengan tabel di blok. Udah, copy. Kita masukkan di outline. Oke, mana hasil dan pembahasan. Saya enter lagi. Nah, oke, kasih jarak 1 ya. Nah, baru di paste. Merge formatting. Nah, sekarang formatnya sudah sama. Nah, tinggal di rata tengah gambarnya. Oke, Ctrl E ya. Tengah, kemudian ini adalah rancangan sistem. Copy. Ya, ini di klik kanan, insert caption. Gambar 2 sudah. Kita paste, Ctrl V. Oke. Ini dihapus saja. Kemudian ini menjorok ke dalam. Format yang ini juga diubah. Oke. Times New Roman 12. Hitam. Gambar 2 sudah. Paragrafnya juga sudah. Nah, ini nggak apa panjangnya. Sekarang tabel. Oke, tabelnya kita perbaiki saja. Oh, nggak usah. Udah sama ya. Tinggal jaraknya saja dipersempit, di blok. Kemudian kita pilih yang bagian, nah ini, space ya, spasi. 1. Nah, ini biar jaraknya nggak jauh, di blok aja. Kita buat rata kiri. Udah. Yang judulnya ini dibuat rata tengah. Biasanya bold ya. Oke, biasanya bold. Seperti itu. Udah. Terus ini nama tabelnya ini saya copy. Nah, kemudian ini kita isi. Nah, klik kanan. Ini dihapus saja dulu ya. Dihapus. Sudah saya copy tadi ya. Nah, kita tambahkan di sini. Klik kanan, insert caption. Ini bukan gambar tapi tabel. Kalau gambar ada di below, di bawah. Kalau tabel harusnya ada di atas. Ini above. Nah, terus teksnya tadi di paste. Daftar jurnal. Oke. Tinggal di blok. Dibuat fontnya disamakan. 12. Nah, udah nih tabel 1. Nah, ini dihapus saja biar jaraknya nggak hilang. Kelebihan ya ini ya. Sorry, Ctrl Z. Oke, sudah daftar tabel 1. Ini ada jarak ini ya. Saya hapus dulu. Ini dihapus juga. Nah, udah bab 5-nya di sini. Hasil dan bahasan. Berikutnya kesimpulan. Nah, ini ada kesimpulan ya, subbab. Nah, subbabnya kesimpulan. Ini saya copy dulu. Copy. Tambahkan di outline. Nah, ini bagian kesimpulan. Ini berikan jarak lagi. 1, 2. Kita isi. Kesimpulan. 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 Enter. Ini kesimpulan ini berarti 5.1 ya. 5.1. Oke, kita tekan tab. Nah, udah sama. Kemudian kita blok. Kita jadikan dia heading 2. Nah, ini heading 2. Kesimpulan. Kemudian kesimpulan. Enter lagi. Ya, tadi 5.2. Apa ya? Kesimpulan saran. Di blok juga. Nanti heading 2. Ini udah ya. Kesimpulan. Kita paste tadi teks yang sudah di copy. Klik kanan. Paste. Ini di enter. Ini di tab. Oke. Kesimpulan sudah. Jangan lupa Ctrl S. Nah, sekarang daftar pustaka. Nah, mudah-mudahan di video berikutnya kita bisa buat daftar pustaka yang mensitasi otomatis, nggak ketikan manual. Kayak ini masih manual, bisa copy.
Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan buat di video berikutnya membuat daftar pustaka otomatis. Daftar pustaka, nah di sini ya daftar pustaka. Jaraknya 1, 2. Enter aja ya. Oke, 1, 2. Kita paste. Kita beri format di blok saja. Kita berikan numbering. Angka. Oke, ini ya. Oke, udah. Nah, ini tapi kan menjorok terlalu ke dalam. Kita tinggal samakan saja. Diklik yang kotaknya. Tarik. Oke, misalkan di sini. Nah, ini dimepetkan pinggir. Udah. Ini daftar pustaka. Daftar sudah selesai. Ctrl S. Konten sudah. Berikutnya kita akan memasukkan, ini sudah semua ya. Sudah semua. Oke. Berikutnya kita akan membuat daftar isi otomatis. Ini sudah ada isinya. Kita tinggal buat daftar isi otomatis. Gitu. Nah, kita di daftar isi. Nah, di posisi daftar isi, di halaman daftar isi, tadi kan sudah ada jarak ya, sudah ada saya buat jarak di sini. Nah, buat jarak. Nah, ini ya. Enter lagi. 2 aja biar aman. Nah, nanti setidaknya di sini ada jarak 1. 1. Nah, baru di sini daftar isinya. Nah, di sini. Ini saya langsung di bawahnya sini. Caranya mudah. Karena tadi sebelumnya outline itu sudah kita buat yang menggunakan heading 1 dan heading 2 ini. Nah, membuat daftar isi itu sangat mudah. Nah, di bagian reference, nah kita akan masuk ke menu reference, kita akan gunakan reference, klik. Ini kursor ada di sini ya, daftar isi. Nah, bentar, ini masih ngelak nih. Gimana? Reference. Oke. Kursornya saya letakkan di halaman daftar isi, di sini di bawah tulisan daftar isi. Ini ya, perhatikan. Di bagian reference itu ada table of contents. Nah, pilihnya ini, table of content. Ini gunanya untuk membuat daftar isi otomatis. Diklik. Nah, ini silakan bisa dipilih. Nah, saya biasanya menggunakan yang ini aja ya. Table of content. Otomatis dia nanti. Klik. Nah, jadi. Nah, cuman dia format fontnya saja yang masih belum sama dengan punya kita. Itu gampang bisa diedit ya fontnya. Ini konten ini nggak ada. Jadi dihapus saja. Hati-hati kalau menghapus karena bisa jadi kehapus semua. Oke, jika sudah kita blok. Nah, udah di blok, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Oke, 12. Jaraknya biasanya kalau untuk daftar isi itu jaraknya hanya 1 spasi. Nah, ini 1 spasi. Nah, udah ya. Sudah selesai. Nah, kalau diklik di sini akan ada seperti di blok hitam ya. Nanti ketika halaman ini, misalkan halaman ini kan belum ada isinya. Kalau misalkan tugas akhir nanti sudah ada isinya, atau outline kita buat ini sudah ada isinya, dan halamannya itu berubah-ubah, yang di sini jangan khawatir, teman-teman nggak perlu lagi ngubah ini satu-satu, cukup dengan cara ini diklik dalam. Nah, perhatikan, bentar. Nah, ini ada tulisan ya, update tabel. Nah, diklik aja update tabel. Nah, klik, nanti dia akan berubah. Nah, sambil contoh deh. Ini tinjauan pustaka ada di halaman 2 ya. Nah, saya akan coba ubah tinjauan pustaka. Ini kan halaman 2. Halaman 2. Saya coba tinjauan pustaka ini saya letakkan di halaman 3. Jadi di sini saya tambahkan enter. Kemudian page layout, break, next page. Nah, ini nih. Bab 1 masih di halaman 1, halaman 2-nya kosong. Oh, sorry. Bukan page break. Saya Ctrl Z tadi ya. Page break. Nah, saya akan gunakan Ctrl Enter. Nah, gunakan Ctrl Enter. Caranya di bagian di sini. Ini masih halaman 1, tinjauan pustaka halaman 2. Oke, diklik Ctrl Enter. Nah, ini halaman kosong, halaman 2. Dia tulisannya 2. Tinjauan pustaka halaman 3 sekarang ya. Kita coba cek daftar isi. Nah, ini daftar isi kan sekarang tinjauan pustaka halaman 2 ya, padahal di sana tadi adalah halaman 3. Nah, caranya ngupdate. Nah, ini update tabel.
Kalau misalkan yang berubah tadi hanya halamannya saja, pilihnya yang atas. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti ngerubahnya banyak, misalkan tinjauan pustaka ini ada subbab lagi, pilihnya yang update entire tabel. Gitu ya. Tuh, karena ini hanya nomor halaman saja, pilihnya yang atas. Itu yang diubah. Oke. Nah kan berubah kan? Tinjauan pustaka jadi halaman 3. Sampai sini sudah selesai buat daftar isi otomatis. Jangan lupa Ctrl S. Nah, berikutnya kita akan buat daftar gambar. Iya, daftar gambar masih kosong. Nah, seperti yang telah kita buat caption-caption pada ini metode penelitian. Tadi kan kita membuat tulisan gambar satu ini dari klik kanan di gambarnya, kemudian insert caption ya. Nah, itu dah fungsi membuat gambar otomatis nantinya. Termasuk tabel juga. Tadi ada tabel ya. Nah, tabel ini juga seperti tadi kan, klik kanan, insert caption. Nah, fungsi insert caption inilah yang digunakan dalam membuat daftar tabel otomatis. Dan juga daftar gambar otomatis. Nah, sekarang kita klik daftar gambar. Nah, ini kan masih kosong. Ini udah ada jaraknya, saya enter lagi. 2. Kita kasih jarak 1, baru di bawahnya 1 lagi. Nah, di sini. Langkahnya hampir sama dengan di reference, cuman yang digunakan beda. Kita kembali lagi ke menu references ya, reference. Baru pilihnya apa ya? Nah ini, kalau daftar isi adalah table of content, kalau caption itu ini insert caption. Nah, coba saya klik insert caption, bisa nggak ya? Nah, oh bukan ya, bukan insert caption berarti. Jadi ada di insert table of figure. Kalau daftar isi table of content, ini table of figure. Nah, klik insert table of figure. Nah ini, yang kita ingin masukkan apa? Ini kan daftar gambar ya. Tapi di sini kok tulisannya tabel 1, tabel 2, tabel 3. Nah, kita ubah. Ubahnya yang mana? Ini caption labelnya apa? Gambar. Tadi kan gambar. Gambar. Nah, ini gambar 1. Udah. Ini otomatisnya mudahnya seperti itu. Ini formatnya from template ya. Ini biarin aja. Barulah kemudian di oke. Ting. Nah, udah jadi nih. Mungkin fontnya aja yang belakang ini fontnya masih Calibri ya, sama seperti daftar isi, tinggal di blok saja, diisi Times New Roman 12. Udah. Nanti kalau ada perubahan, mudah, misalkan gambarnya nambah, diklik saja, gambarnya nambah, ya, klik kanan di sini ya, pokoknya sampai nyala seperti ini, klik, nggak usah di blok, diklik, nanti ada update field. Kalau gambarnya ada tambahan, nanti dia otomatis akan nambah terus ke bawahnya, seret gitu. Nah, daftar gambar sudah, sekarang daftar tabel. Daftar tabel ini sudah ada jarak ya, kita tambahkan lagi jaraknya, kasih jarak 1, baru di bawahnya. Oke. Daftar tabel, reference, insert table of figure, kita pilihnya tabel. Nah, ini udah tabel ya, tabel, baru di oke. Ting. Nah, udah jadi nih. Nah, tinggal karena tabelnya hanya ada 1, daftar jurnal bereputasi internasional. Jadi cuma ada 1. Tapi kalau misalkan nanti ada tambahan lagi, silahkan langkahnya sama seperti pada daftar gambar tadi. Gimana? Ya nih, diklik kanan aja, jangan di blok, klik kanan, kemudian update field. Tuh. Jika ada tambahan tabel. Nah, sampai di sini sudah selesai pembahasan kita dalam membuat daftar isi otomatis, daftar gambar, daftar tabel, dan memasukkan konten-konten yang ada pada artikel sebelumnya. Nah, mungkin cukup sekian latihan kali ini. Jangan lupa Ctrl S. Terima kasih. Berikutnya kita mungkin akan tambahkan latihan-latihan yang lain seperti membuat daftar pustaka. Oke. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau salah dari yang saya sampaikan, silakan tinggalkan komentar yang baik-baik saja, diambil dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.